Abeto. Oke, halo sahabat Albros. Good morning from Morning Coffee Rumah Sakit Albros. Ayani, saya dengan Dokter Sania lagi yang sahabat Albros menuju ke weekend nih. Kira-kira sahabat Albros semua udah punya daily planning apa bagaimana nih menuju ke akhir pekan? Apa hanya tim mageran, rebahan, nonton drakor? Atau yang ketiga seperti biasa kan para sahabat Albros sudah terbiasa dengan pola hidup sehat yang biasanya sudah menuju akhir pekan tuh apakah run, sepedaan gitu kan pasti udah banyak banget ya planning-planningnya. Cuma nih untuk para sahabat yang memang udah kayaknya udah akan ini deh sepedaan atau gimana gitu, mungkin nih kita bisa ngingetin dulu untuk lebih berhati-hati karena memang akhir-akhir ini cuaca lagi agak kurang oke ya, takutnya selip di jalan apa bagaimana gitu. Cuma ini seandainya walaupun kita emang pengennya nggak kejadian ya, seandainya terjatuh atau seleo gitu ya, tergelincir atau segala macam itu kemudian kakinya bengkak gitu. Nah di sini pas banget dengan konsep kita, dengan tema kita hari ini. Apakah kalau misalnya kaki bengkak itu cukup kita urut-urut saja atau perlu ke dokter atau pakai salep aja yang beli di apotik? Bagaimana sebenarnya treatment yang paling pas? Apakah itu emang cuma hanya ototnya atau bahkan apa tulangnya yang sudah bermasalah ya? Hari ini kita kedatangan ahlinya, Dokter Petrus SPOT yang kayaknya pasien poli hari ini ada 1000 berapa dok? Seribuan lah. 1000. Udah kayak konser kalau pasiennya Dokter Petrus. Dokter Petrus ini adalah spesialis ortopedi traumatologi. Dokter Petrus ini berpraktek di Rumah Sakit Albros Ayani Senin sampai Sabtu mulai dari jam 15 sampai dengan selesai ya dok. Bisa sampai malam ya dok ya, tetap melayani. Iyalah kita keren banget sih. Ya, kita bisa temui Dokter Petrus kalau misalnya ada permasalahan dengan pertulang-tulangan atau perotot-ototan, nyeri sedikit, sendi apa segala macam, boleh ke Dokter Petrus Senin sampai Sabtu jam 15 sampai dengan selesai. Seperti itu. Nah, tapi nih dok, kalau misalnya mau ngomongin masalah tulang-tulang kan banyak sekali nih dok. Cuma yang paling sering, apalagi nih untuk para sahabat yang paling paling olahraga dok, kan paling sering tuh encok lah, terkilir atau bagaimana gitu dok. Nah, sebenarnya dok, kalau yang terkilir itu memang hanya otot, misalnya nyeri bengkak kakinya dok, apa memang sebenarnya ya bisa jadi ada kemungkinan patah tulang di situ, tulangnya sampai patah gitu dok. Gimana menurut pendapat dokter? Oke, kalau misalnya kita ngomong olahraga berarti ya dok? Ya macam-macam lah, gitu ya? Cedera atau misalnya mau olahraga, masih olahraga juga, mau olahraga tapi jatuh di jalan nih naik motor, terus kakinya ketimpa motor atau gimana gitu dok, terus bengkak. Nah itu kita bisa langsung pergi ke pengobatan alternatif untuk pijit-pijit sedikit atau sebenarnya bagaimana menurut dokter? Oke. Ini kalau misalnya kita berarti kan kita ngomongin terjadi suatu cedera gitu ya, benar. Cedera entah benturan, tabrakan, tindihan gitu ya. Waktu berlari atau naik sepeda motor. Agak beda lagi sih dok ceritanya. Kalau ketindihan waktu tidur ya? Iya makanya. Sorry salpak dok. Lanjut dok. Kalau misalnya kita lihat seperti itu, tentu kita harus tahu ya beberapa kemungkinannya. Betul seperti yang Dokter Sania tadi bilang, kalau kita ada cedera, bengkak di satu tempat, bisa ada atau nggak ada patah tulang. Betul. Nah, jadi pertama kali kita harus tahu dong patah tulang itu sebenarnya apa sih, begitu ya dok ya? Iya, betul. Patah tulang itu sendiri, secara pengertian itu kita sebut, oh ini tulangnya patah. Ketika kita lihat tulang yang harusnya kontinu, kalau kita lihat itu dia nyambung aja satu batang begitu ya? Iya, kayak tulang ayam lah ya dok ya, gampang kan ngeliatnya tuh. Satu batang. Nah, kita bilang dia patah ketika ada diskontinuitas, putus hubungan. Baik itu setengah putus, baik itu tipisnya kayak rambut, atau yang sering kita lihat terpisah.
Oke, ketika tipis kayak rambut itu berarti yang kayak retakan ya dok? Retakan, Oh, yang orang-orang Oke, taunya sip. retakan, begitu ada retakan. Nah semuanya itu masuk ke kelompok patah tulang. Oke, berarti sebenarnya ada gradingnya lagi ya, Ya. dok ya. Tapi dengan adanya discontinuitas tadi itu udah bisa dikatakan Patah tulang. patah tulang. Ya, Berarti bahasa kerennya fraktur gitu. fraktur. Sebenarnya dibilang bahasa keren sekarang nih zaman-zaman anak milenial udah pada paham tahu, dong. udah pada bahwa, tahu, bener. oh, fraktur nih kayaknya nih gitu bener. kayaknya. Berarti kalau misalnya dengan gradingnya bermacam-macam tadi, tentu sebenarnya kita harus ada pemeriksaan yang jelas dulu dong, Dok. Betul sekali. Kira-kira pemeriksaan apa yang benar-benar bisa memastikan bahwa ini patah tulang atau enggak? Apakah dengan dipegang-pegang gitu ya, dipegang-pegang, wah ini patah ini, bisa nggak sebenarnya seperti itu? Seperti yang tadi kita tahu bahwa mereka ada grading ini, Dok. Iya. Yang pasti yang selalu akan ada dia bengkak dan biru. Nah, itu tanda pertamanya. Bengkak dan biru. Nah, kalau dia nggak terpisah, kerabanya sih tulangnya bagus-bagus aja biasanya, ya kan? Oh, masih bagus tulangnya nih, nggak ada patah. Kita belum bisa pasti, Dok. Nah, kenapa? Ketika dia ada bengkak, biru, apalagi kalau di tangan dia nggak bisa lagi ngangkat barang. Kalau di kaki, di bawah nggak bisa lagi dia nginjak. Nah, curiga frakturnya makin besar nih, patah tulangnya. Apa sih langkah yang untuk memastikan? Harus ke dokter. Wajib ya, Kenapa Dok? ke dokter? Dari dokter lah yang akan memeriksakan pemeriksaan yang pastinya. Foto ronsen. Foto ronsen. Gitu. Karena ronsen itu bisa lihat dua dimensi kondisi tulangnya tadi, walaupun ada patahannya kayak rambut sekalipun, bisa kelihatan di ronsen. Bisa memastikan bahwa ini ada Patah. patahan atau enggak gitu ya. Bener. Jadi jelas ya sahabat bahwa emang nggak bisa hanya dengan dipegang-pegang aja atau cuma dengan wawancara saja lalu kita bisa memastikan bahwa ini tidak ada patah tulang, itu lebih ke tidak mungkin, kata-katanya mungkin yang tepat ya, Dok ya. Nggak mungkin. Tidak mungkin ya, Dok ya. Ya berarti ya kita memang harus berhati-hati nih kalau misalnya kita curiganya ada bengkak karena suatu cedera, kemudian bengkak, mikirnya cuma terkilir, kayaknya kita harus memastikan dulu. Ini memang hanya terkilir, hanya masalah muscle atau otot doang, atau memang permasalahannya itu sudah ada fraktur atau patah tulang tadi itu sendiri, seperti itu. Nah, kembali ke grading yang tadi, Dok, kan banyak itu. Tapi apakah semua patah tulang itu wajib dioperasi, Dok? Oke, kalau itu berarti kan ada pertimbangan nih, Dok. Nggak semua patah tulang itu akan berakhir dengan operasi. Nah, yang masyarakat kita tahu kan, nggak mau ke dokter, nanti udah pasti disuruh operasi sama dokternya, gitu ya. Benar. Jadi ya udah, mending kita coba option lain nih, yang pasti tanpa operasi sembuh kan, begitu ya, Dok ya. Benar. Nah, itu yang mau kita cerahkan ke semua sahabat Albros saya nih, Dok. Biar kita sama-sama paham. Benar. Apakah semua patah itu harus berakhir dengan operasi? Jawabannya satu kata sih, enggak. Tidak. Nah, jadi yang seperti apa sih sebenarnya yang harus dioperasi? Jadi kita punya ini, patah tulang itu obatnya sebenarnya imobilisasi, nggak boleh gerak, jangan digerakkan. Kalau patahnya di tangan, tangannya nggak boleh ngangkat barang, nggak boleh gerak. Kalau patahnya di kaki, nggak boleh menginjak, itu udah pasti. Nah terus supaya kita yakin dia nggak gerak, kita harus masang sesuatu, imobilisasi dia. Nggak mesti dengan operasi, ada pilihan gips misalnya. Tapi semua patahan harus didiamkan, diimobilisasi. Bisa dengan gips. Apa syaratnya? Satu, dia terpisahnya sedikit atau nggak terpisah yang tadi kita bilang. Grading awal lah, nggak berat. Patahnya cuma seperti garis rambut atau cowoknya sedikit, dan dia tidak boleh di tepi sendi. Syaratnya itu ada 3. Dia cuma retakan, dia misahnya sedikit, atau dia tidak di tepi sendi. Kalau di kaki ya patahnya tengah-tengah, jangan di atas, jangan di bawah, begitu. Nah, itu bisa. Nah, tapi ketika patahnya lebih berat lagi, terpisah jauh, yang kita khawatirkan bukan cuma tulang, Dok. Saraf di sekitarnya, banyak lagi, otot yang robek, pembuluh darah yang terjepit, semuanya harus kita bebaskan.
maka itu operasi mungkin jadi pilihan yang paling baik saat ini untuk menangani patah tulang yang terpisah jauh, apalagi ada penyertanya, jepitan-jepitan jaringan di sekitarnya. Gitu. Oh, gitu. Atau patah itu dekat sendi. Karena sendi itu kan kita mau pakai seumur hidup ya, Dok. Benar. Sendi itu kan hubungan antara dua tulang. Kalau misalnya dia miring sedikit aja, nanti kan menggerus, lama-lama pengapuran. Kita mau menghindari itu. Makanya kita harus buka, susun lagi tulangnya sedemikian rupa. Susun bahasanya ya, Dok ya. Udah kayak Lego. Disusun lagi. Disusun lagi sampai bentuknya hampir menyerupai normal. Supaya ke depannya, nggak saat itu mungkin diurut misalnya ya, atau didoakan mungkin ya. Nah, didoakan, oke. Atau apapun itu. Disembur. Saat itu mirip-mirip aja hasilnya. Bengkaknya akan hilang, nyerinya akan berkurang. Tapi kalau kita ngomong 2 tahun lagi, 5 tahun ke depan, nah jangka panjangnya udah pasti hasilnya tidak sama, Dok. Begitu. Dia kenapa operasi itu terpaksa. Kita juga nggak selalu ke operasi. Terpaksa harus kita ambil tindakannya. Gitu. Oh gitu. Karena dianggap itulah pada saat ini yang terbaik buat pasien ya, Dok ya. Bukan yang terbaik buat dokternya ya, Dok. Bukan. Jadi ini menarik nih, Dok. Berarti tadi kembali ke kata-kata disusun lagi tuh. Kalau misalnya kita banyak pengobatan alternatif ya, Dok ya, kan juga itu disusun kembali pada tempatnya kan terlihatnya lurus tadi seperti yang dokter bilang ya sama-sama nih, sama lurus lagi, cuma nanti ternyata itu outcome-nya atau nanti kedepannya itu akan bisa berbeda ya, Dok ya. Memang berbeda ya, Dok ya, hasilnya antara alternatif ataupun dengan yang operasi tadi, dokter. Gimana menurut pendapat dokter? Nah, oke. Satu hal yang harus kita ketahui, Dok. Kalau tulang itu sebetulnya dia patah ya, didiamkan aja dia akan nyambung. Berarti tanpa diobati ya, Dok ya, istilahnya? Bukan orang yang mengobatinya yang hebat, bukan orang yang mengobatinya yang membuat sembuh. Tulang itu memang akan sembuh. Tapi pertanyaannya adalah apakah sembuh? Tulang itu sudah sembuh, bisa dipakai lagi nggak? Tangannya, kakinya, kan begitu. Nah, supaya dia bisa dipakai lagi dalam tanda kutip fungsional gitu berfungsi kembali, dia harus kembali ke bentuk yang hampir normal. Kalau bisa normal, kalau enggak hampir normal. Nah, itulah upaya yang kita lakukan. Nah, jika kita menempuh pengobatan non medis, kita nggak punya patokan, Dok. Tulang yang masyarakat kita tahu tulangnya akan nyambung setelah dialternatifkan, dilakukan tindakan non medis, tulang itu akan nyambung tanpa operasi. Itu sih, Dok, kalau dijualnya kan tanpa operasi. Tulang sembuh tanpa operasi. Seperti yang saya bilang tadi, tulang itu akan nyambung, nggak diapa-apakan, nggak perlu ke alternatif, nggak perlu ke dokter, tulang itu akan nyambung. Tapi perbedaannya, nyambungnya bisa dipakai lagi atau nyambungnya tidak bisa dipakai lagi, begitu. Nah, kalau kita menempuh pengobatan non medis, udah jelas kalau tulang itu nyambung sih, tapi anggaplah pengobatan non medisnya itu berpengalaman ya, kan biasanya dari mulut ke mulut bagus, di sini bagus, bisa ditempuh. Nah, patahan itu semuanya nggak sama caranya. Walaupun sama-sama datang dengan patah tangan orang pertama, patah tangan orang kedua, beda cara mengembalikan posisi tulangnya. Nah, seringkali mereka menyamaratakan, pokoknya patah tangan ditarik, dipasang ini. Nah, udah berhasil kembali posisinya, anggaplah posisi itu kembali. Dokternya mengembalikan bisa, atau non medis pun bisa mengembalikan. Oke, sampai posisi ini kita sama-sama bisa. Nah, sekarang posisi yang kembali itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena tulang itu butuh waktu dia nyambung, minimal 3 bulan baru dia mulai keras dan nyambung. Nah, selama 3 bulan itu bagaimana caranya supaya yang sudah kembali tadi nggak geser lagi? Kalau kita kembalikan terus kita lepas 1-2 hari, pasti dia geser lagi. Oh, berarti masih ada effort tambahan sebenarnya. Ada kelanjutannya. Nah, nggak selesai sampai di sana. Disitulah perbedaannya terjadi. Kalau misalnya kita non medis, biasanya yang sering saya jumpai ya, dibungkus daun pisang misalnya ya, atau pakai kardus, atau pakai bidai, beberapa batang dibebat begitu. Nah, sebenarnya kalau masyarakat kita mau lebih banyak bertanya, mau lebih banyak membaca,
ada syarat-syaratnya dok, supaya tulang itu ditahan posisinya, nggak bergerak sama sekali. Nah itu mungkin yang sering saya temui, masih kadang-kadang itu meleset lah, dalam tanda petik ya, meleset. Iya. Dan datang udah nyambung sih, seperti yang tadi saya bilang, datang ke kita sudah nyambung, tapi bengkok nyambungnya. Gitu. Oke. Bukan karena pengobatannya benar, bukan karena betul bahwa orang itu yang menyembuhkan atau cara itu yang menyembuhkan. Karena memang tulang akan sembuh dari sendirinya dok. Kembali lagi. Tulang itu akan sembuh, nggak ada apa-apa kan juga dia akan sembuh. Nah, begitu datang sudah bengkok, itulah yang membedakan jalan mana yang ditempuh dari awal kita mengalami cedera sampai tulang itu menyambung. Berarti prosesnya yang membedakan hasilnya. Iya, lebih kurang memang hasilnya pasti akan berbeda ya dok ya. Lebih kurang lah hasilnya berbeda. Ada yang memang baik karena mungkin kebetulan memang dari awal tidak sesulit itu, patahannya mungkin seperti itu ya dok ya. Ada yang memang akhirnya ya akan menjadi bengkok, malah tidak pada tempatnya. Paling buruknya sih menurut saya justru sampai tidak bisa digunakan tadi yang seperti yang dokter bilang. Itu kan ini ya kasihan, sedih justru kita kalau untuk seseorang ya dok ya. Nah kembali lagi, berarti ini saya rasa sih oke lah, udah clear banget bahwa di sini memang kalau misalnya ada satu cedera yang terkait masalah otot apalagi tulang ya berarti kita ke dokter ya dok ya. Nah, tetap wajib ke dokter gitu. No option lagi. Nah kalau dari dokter terus kemudian biasanya si pak dokternya nih suka bilang oke, baik dok, baik bu, ini kita operasi saja kata si dokternya kan gitu dok, kita operasi saja. Nah biasanya setelah operasi itu lama penyembuhannya berapa lama dok? Kan tadi kita harus setelah operasi ada effort lagi nih dok, effort tambahan untuk imobilisasi bagaimana. Nah itu kira-kira berapa lama case tersebut atau setelah operasi itu bisa akhirnya sembuh gitu dokter? Recovery-nya berapa lama dok? Nah lamanya penyembuhan tulang itu tentu berbeda-beda dok. Yang paling menentukan besarnya tulang udah pasti ya. Yang kecil sembuhnya cepat. Iya benar. Ya kan? Ya sama kayak luka ya dok. Iya benar. Nah yang besar-besar paha, kaki sembuhnya agak lama. Nah tapi gini, yang mau kita samakan persepsinya atau kita beritahukan ke masyarakat begini, ada anggapan di masyarakat bahwa kalau dioperasi sembuhnya lama. Iya benar. Kalau di non operasi, non medis, apapun caranya cepat sembuhnya katanya begitu ya. Nah sebenarnya gini, itu isu yang nggak benar. Tapi gini, setiap kita tanya ke dokter, setiap pasien bertanya ke dokter, dokternya akan menjawab. Kalau tulangnya besar, dia akan jawab 9 bulan bu, tulang itu kembali ke kekuatannya. Nah, apakah sebelum 9 bulan kita nggak boleh berjalan sama sekali? Boleh, tapi ada caranya. Di bulan ketiga misalnya, dia mulai menapakkan kaki 10 kilo, nambah sebulan 20 kilo, nambah 3 bulan. Nah, sampai ketika 9 bulan, dia bisa jalan normal. Nah, itulah yang benarnya begitu. Kadang, yang non-medis ini mungkin nggak menyampaikan itu. Jadi, anggapannya setelah dilakukan tindakan oleh mereka 2 bulan dok biasanya tulang itu udah mulai keras, sakitnya akan hilang, seolah-olah dia sembuh. Tapi dia belum kuat. Gitu. Itu yang sering salah. Nyerinya udah nggak ada ya dok. Bengkaknya udah hilang. Tapi sebenarnya kalau dipakai untuk aktivitas sebenarnya masih belum sanggup dia bisa. Tulangnya. Nah disitulah kalau yang non medis biasanya bilang 2 bulan sudah sembuh. Sedangkan yang medis bilang 9 bulan Bapak bisa jalan lagi. Jadi anggapan masyarakat, wah 1-2 bulan sembuh, satu lagi 9 bulan baru sembuh. Yang mending nggak usah dioperasi dong, begitu. Iya benar. Sebetulnya nggak seperti itu. Operasi dan nggak operasi, penyembuhan tulang 9 bulan kalau tulangnya besar.
Paling cepat 9 bulan. Kalau yang paling cepat yang kayak yang kecil-kecil berapa dok? Kira-kira berapa lama? Contoh kayak jari ya. Betul, kalau kita lakukan tindakan operasi 2 bulan bisa digunakan. Berarti kan ya tergantung lagi besar tulangnya sebanyak itu tulang di posisi kita. patahan, beratnya patahan itu mempengaruhi. Itu yang nggak bisa disamaratakan. 2 bulan tulangnya sembuh. Itu nggak bisa kita bilang begitu semua. Semuanya butuh follow up, butuh ditata laksana, dirawat, sama-sama bikin program begitu. Benar. Nah di sini biasanya kalau untuk patah tulang ada kolaborasi sama dokter rehab medik nggak dok? Betul. Benar ada ya dok ya. Karena kita harus kan balik lagi dok, operasi tindakan gips misalnya bukan buat tulangnya nyambung, ingat, karena tulang itu akan nyambung tanpa tindakan, tapi membuat kembali fungsinya. Nah karena itulah ada program termasuk rehabilitasi medik, udah nyambung tulangnya, berfungsi kembali seperti sebelum patah. Berarti di dokter Petrus juga ada kolaborasi juga di sama dokter Indri ya dok ya? Betul. Yang belum nonton segmen sama dokter Indri, boleh tolong dicek di bawah. Langsung bikinkan linknya ya tim kreatif. Mohon maaf nih yang belum nonton, silahkan nonton lagi sama dokter Indri. Itu kita kemarin ngebahas tentang rehab medik dok. Ternyata itu banyak hal-hal yang menarik juga, masalah yaitu untuk mengembalikan fungsinya seperti yang dokter Petrus bilang juga. Berarti sebenarnya memang dokter-dokter kita itu udah satu frekuensi semua ya dok ya. Memang tujuannya itu adalah bagaimana bisa supaya daily activity-nya pasien-pasien kita ini bisa kembali berfungsi maksimal gitu ya dokter. Kalau bahasa kitanya quality of life, kualitas hidup. Udah bahasa kita ya dok ya, quality of life gitu. Kayak gitu. Emang kalau dokter milenial begini sahabat. Nah, kemudian nih dok, karena memang semuanya kan sekarang para sahabat Albros itu udah yang kayak rajin banget olahraganya, segala macam tuh udah bisa dikatakan sering run, sering sepedaan, yang seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata sahabat Albros menemukan nih di jalan ada seseorang yang cedera, misalnya jatuh atau bagaimana, dan kebetulan beliau bukan seorang medis, kira-kira nih untuk para sahabat Albros yang bukan seorang petugas medis, apa yang bisa dilakukan agar ternyata si yang cedera ini bisa, yang sepertinya mengalami patah tulang gitu, bagaimana caranya dok untuk bisa membantunya gitu? Berarti untuk pengetahuan dasar ya, standar tiap orang ya. Gini, banyak yang berpikir bahwa kalau menemukan kasus patahan kita harus menangani gitu ya kan. Nah sebenarnya gini, pesannya cuman kita jangan sampai makin menambah cedera, itu yang pertama harus diingat. Nah dan kalau masih ingat tadi awal-awal mulai, tadi aku udah bilang imobilisasi, benar. didiamkan ya kan. Jadi kalau kita lihat ada orang jatuh curiga tulangnya patah, jangan buru-buru diangkat, jangan buru-buru dipindahkan, karena begitu dia dipindahkan tulangnya patah akan bergerak. Begitu tulang itu bergerak, dia risiko melukai banyak struktur di sekitarnya, saraf, pembuluh darah, otot ya. Jadi ketika kita mulai, kita sebagai orang yang pertama melihat ada orang yang curiga patah, yang pertama amankan aja sekitarnya. Tunggulah petugas medis datang membawa bidai. Jangan digeser, jangan berusaha ditolong. Dengan berusaha menolong, seringkali kita malah mencederai. Begitu. Apalagi yang sibuk kontennya dok, demi life saver gitu ya dok. Berarti kita harus lebih hati-hati ya dok ya. Hati-hati. Nah, kalau kita belum punya pengalaman, betul. Kita bantu untuk mengamankan sekitarnya, telepon petugas medis. Siap, itu udah clear banget sih. Kita bisa amankan posisi yang tulang itu nggak geser-geser lagi. Kita butuh alat. Gitu. Benar. Ternyata emang nggak bisa dengan tangan kosong ya dok ya. Untuk ini tadi untuk membantu lah istilahnya, malah kita justru jatuhnya jadi mencederai, malah nggak membantu. Apalagi yang si budak-budak konten. Iya bener. Sering soalnya kejadian kayak gitu dong. Nggak tahu kenapa. Cuma yang saya sebenarnya cukup penasaran ya dok ya. Katanya kan tulang sekuat itu dok, tapi kenapa kok sepertinya gampang banget patah ya dok? Apa sih sebenarnya yang menyebabkan tulang itu
gampang patah. Atau sebenarnya ada nggak sih kayak gizi, mineral, vitamin yang harus kita konsumsi secara reguler supaya ya maksudnya jatuh dikit nggak patah gitu loh dok gitu. Oke. Berarti kan pertanyaan itu berhubungan dengan kekuatan tulang ya? Iya benar dok. Tulang itu struktur yang paling keras, nggak ada lah di tubuh kita yang lebih keras dari tulang. Nah, ya kan? Tapi dokter Petrus selalu tiap hari ada pasien patah tulang, bener kan ya dok? Kan? Jadi kalau patah tulang memang ada 2 faktor berarti ya dok ya. Besarnya benturan. Ya, satu jatuhnya dari sepeda, satu dari lantai 2, tentu beda ya. Besarnya benturan. Impactnya beda. Impactnya beda. Semakin besar benturan, tentu semakin besar pula kemungkinan tulangnya patah. Nah, faktor kedua tentu kepadatan tulangnya sendiri. Nah, kepadatan tulang ini berbeda-beda. Nomor 1 pasti sesuai usia dok. Kalau kita usianya usia produktif 20 tahun sampai 40 tahun, kepadatan tulang kita itu maksimal. Butuh benturan tenaga yang besar bikin dia diskontinuitas, bikin dia putus hubungan. Tapi seiring dengan usia kepadatannya menurun. Yang tadi awalnya jatuh dari lantai 2 baru patah, sekarang jatuh dari sepeda bisa patah, jatuh dari tempat tidur sering tuh orang tua bisa patah. Nah, karena kepadatannya berkurang. Apa upayanya? Supaya kepadatan kita berkurang sih memang, tapi jangan parah-parah banget lah, begitu ya. Dari usia. Nah, kita harus rutin konsep preventif nih berarti. Preventif, benar. Supaya nggak keropos tulang, nggak osteoporosis bahasa kerennya ya. Iya, benar dok. Istilahnya nih usia 70 tulang 50. Ya, gitu. Satu kalsium pasti. Kalsium. Nah, dari makanan ya. Kalau kita ngomong vitamin, makanan, satu kalsium. Dari mana sih dapatnya? Ya makanan hari-hari kita sudah cukup sih, asal kita jangan kurang gizi aja. Susu, ya kan, dari ikan kalsiumnya banyak, ikan teri, ikan sarden sekalipun tuh kalsiumnya tinggi, ya kan. Nah yang kedua apa sih? Vitamin D. Vitamin D. Untuk dapat vitamin D itu banyak makan buah, susu lagi susu, telur, makan telur, makanan-makanan yang tinggi gizi, tinggi protein, itu membantu untuk menguatkan tulang. Oke, selain makanan, olahraga tentunya dok. Tulang itu sesuatu yang hidup, dia keras dok, tapi nggak kayak kaki meja gitu, segitu-gitu aja ukurannya. Iya benar. Enggak, tulang itu semakin kita beri tekanan, semakin dia kuat. Nah, jadi orang yang rajin olahraga kayak misalnya ya Aderai nih, nah dia udah pasti punya tulang yang lebih padat, lebih keras, lebih besar daripada orang yang hari-harinya tim mageran, nonton drakor mungkin hari-hari nonton. Tim mageran. Iya, pasti kualitas tulangnya berbeda. Oh gitu ya. Cukup 2 itu aja yang kita jaga. Makanan, agak tertohok sedikit sih sebenarnya. Agak tertohok sedikit. Oke, mulai hari ini olahraga. Lanjut dong. Gitu, 2 itulah untuk membantu kita menjaga supaya usia 70 tulang 50. Iya, jadi jargon baru dok. Iya. Ya tapi ya begitu ya dok. Ternyata memang kita nggak bisa pasrah dengan maksudnya usia kan memang kita pasrah ya dok. Betul. Tapi kan kita nggak bisa pasrah aja bahwa usia 70 ya usia 70 kan tulang juga 70 berarti kan kita bisa memaksimalkan itu ya dok ya dengan tadi gizi gitu. Nggak bisa minum susu ya boleh kita ganti langsung vitamin ya bener ya dok, karena kan sekarang juga di drugstore juga itu kan banyak banget ya jenis-jenisnya vitamin-vitamin. Nah berapa dosisnya, berapa yang dibutuhkan, tentu kan semuanya tergantung lagi dari usia ya dok. Betul. Kalau misalnya itu kita jabarin satu-satu mulai dari usia 1 tahun, dokter Petrus nggak kelar-kelar podcastnya. Jadi boleh langsung kalau misalnya mau nanya nih, bagaimana sih supaya tetap terjaga untuk masalah tulang-tulang ini gitu ya, itu boleh langsung konsul aja untuk pertanyaan vitamin-vitamin tadi, konsul ke dokter Petrus, bisa ke poli beliau dari Senin sampai Sabtu jam 15 saya udah bilang ya dok ya. Tapi kalau misalnya ternyata di luar kota tapi pengen tetap mau konsultasi nih masalah vitamin, galau dok, udah googling kok banyak banget ininya dosisnya yang mana yang harus diikuti, boleh, kita ada layanan telemedicine
telemedicine ya sahabat, itu bisa by handphone aja, dengan mobile phone dok, dengan HP kita bisa langsung konsultasi, bisa hubungi langsung ke customer care kita, nomornya ada di bawah, bisa langsung hubungi untuk schedulekan telemedicine bersama Dokter Petrus. Jadi mau dengan jarak berapa kilo pun bisa kita tempuh hanya dengan lewat HP aja, dengan layanan telekonsultasi kita. Nah, kalau saya rasa sih masalah patah tulang tadi udah clear banget ya dok ya. Semua pertanyaan-pertanyaannya sahabat Albros Ayani terkait patah tulang, harus operasi atau tidak, berapa lama selesainya, dan apa sih yang harus dimakan, diminum, apa segala macam, itu sudah terjawab semuanya sama Dokter Petrus. Mungkin next time kita bisa omongin lagi masalah hal yang lain ya dok. Boleh minta lagi waktunya ya dok. Sudah janji ya. Sudah janji ya sahabat. Jadi bisa kita undang lagi lain kali. Kalau untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalnya ada lagi nih dokter-dokter yang pengen di request siapa lagi yang akan kita hadirkan di Morning Coffee Rumah Sakit Albros Ayani, boleh komen di bawah. Nanti langsung kita hadirkan dokternya. Oke sahabat. Oke, Rumah Sakit Albros Ayani, care and cure. Thank you. Bye bye. AB Talk.